Halo, jangan lupa ya untuk tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak solih dan soliha, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Semangat ya belajarnya. Pasti dong semangat. Yuk kita memulai pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, anak soleh dan solihah, kita berdoa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Semangat untuk belajarnya. Nah, sekarang kita akan belajar tematik 1A, subtema 2 tentang tubuhku. Kita akan belajar PPKN dan juga bahasa Indonesia. Semangat ya belajarnya. Oke, nah Soli dan Soliha, hari ini kita akan belajar PPKN dulu ya. Kita akan belajar aturan saat makan di rumah, kemudian kegiatan sebelum tidur dan sesudah bangun tidur, serta kita akan belajar aturan menjaga kesehatan. Tetap semangat ya anak Soli dan Soliha. Kita akan belajar aturan saat makan di rumah. Nah, yang pertama adalah membantu menyiapkan makanan. Jadi, kalian sebagai anak soleh dan solehah harus membantu ibu untuk menyiapkan makanan ya. Kemudian, dan berdoa bersama sebelum makan. Jadi, sebelum makan kita harus berdoa terlebih dahulu. Kenapa harus berdoa? Karena agar makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu selain sehat, dan juga itu merupakan rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan. Yang terakhir adalah membereskan meja makan bersama setelah makan. Jadi kita pun harus menjaga kebersihan ya setelah makan, membantu membereskan meja makan bersama agar rumah kita selalu rapi. Sekarang bagian B, kegiatan sebelum tidur dan sesudah tidur. Yaitu kegiatan sebelum tidur kita menggosok gigi terlebih dahulu, kemudian mencuci tangan, dan sebelum tidur kita harus berdoa terlebih dahulu. Kemudian kegiatan sesudah tidur kita harus bangun tepat waktu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah bangun tepat waktu kita merapikan kamar tidur. Dan yang ketiga, kita setelah bangun tidur harus mandi pagi. Kemudian yang bagian C, aturan menjaga kesehatan, itu ada olahraga teratur biar badan sehat dan tidak kaku ya. Kemudian yang kedua yaitu makan makanan yang sehat. Jelas ya, selain kita olahraga, kita pun harus makanan yang bergizi, yang sehat. Dan yang ketiga, tidak tidur larut malam. Usahakan kalian perhatikan ya waktu tidur kalian agar nanti siangnya tidak terlambat untuk bangun. Sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia, mengenal anggota tubuh dan fungsinya. Disimak ya anak soleh dan solihah. Baik, kita akan belajar mengenal anggota tubuh dan fungsinya. Sekarang kita mengenal dulu nih sebelum mengetahui fungsinya. Di sini kalian perhatikan pada halaman 35 ada rambut, terus ada mata, ada dahi, hidung, pipi. Nah, ini sesuai dengan tanda panah. Kemudian di situ ada teksnya. Silakan kalian baca secara mandiri dan ditebak mana yang termasuk dahi, mana yang termasuk pipi, dan juga mana yang termasuk betis. Nah, ini wajib kalian ketahui. Untuk anggota tubuh ini mempunyai banyak fungsi ya. Karena kalian sudah mengenalnya, sekarang kita akan belajar fungsi dari anggota tubuh tersebut. Nah, anak soleh dan solihah, sekarang kita akan belajar fungsi tubuh. Nah, di sini ada beberapa contoh fungsi tubuh. Yang pertama, rambut. Nah, rambut ini melindungi kepala dari panas, kemudian mulut
mulut untuk makan dan berbicara, dan ada tangan. Tangan ini berfungsi untuk memegang sesuatu. Kemudian ada alis. Alis melindungi mata dari keringat. Bulu mata melindungi mata dari debu. Dan juga ada jari. Ini jari sebagai atau berfungsi untuk penunjuk. Jadi fungsi tubuh ini sangat banyak ya nak. Kita harus menjaga kondisi tubuh kita, menjaga kesehatan tubuh kita, karena apa yang terdapat dalam tubuh kita itu adalah ciptaan dari Allah yang patut kita syukuri. Sekarang kita akan mengenal panca indera. Apa sih panca indera? Nah, panca indera adalah perasa, atau sering kita sebut perasa itu dia akan merasakan suatu atau merespon suatu. Nah, di sini ada 5 panca indera ya, yaitu mata. Coba kalian perhatikan, mata ini berfungsi untuk apa? Iya betul, untuk melihat. Kemudian ada telinga. Nah, telinga ini berfungsi untuk apa? Ya betul, untuk mendengar. Terus ada hidung. Hidung ini berfungsi untuk mencium bau-bau ya. Dan kemudian ada lidah. Lidah ini berfungsi untuk mengecap, dan tangan atau kulit ini bisa untuk merasakan, terus tangan bisa untuk meraba. Jadi panca indera itu ada 5, yaitu mata, hidung, telinga, lidah, dan juga kulit atau tangan. Oke. Setelah kita belajar mengenal anggota tubuh dan fungsi anggota tubuh, sekarang kita harus menjaga setiap anggota-anggota tubuh kita. Nah, salah satu cara dengan menjaga contohnya yaitu persiapan saat membaca. Nah, ini patut kita perhatikan ya. Posisi saat membaca apa saja bisa kita lihat di sini. Pertama, posisi duduk saat membaca itu harus rapi, harus tegak sesuai dengan aturan. Kemudian juga kita harus tahu bagaimana jaga jarak mata saat membaca agar matanya tidak minus atau tidak mudah lelah. Kemudian juga kita harus mengetahui cara membuka dan membalik buku. Dan yang terakhir, kita harus mengetahui pencahayaan saat membaca. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan posisi duduk saat membaca. Nah, di sini ada beberapa ya posisi duduk saat membaca. Yang pertama, coba kalian lihat gambarnya. Kakinya lurus, punggungnya lurus, duduk tegak untuk menjaga posisi tulang belakang. Jadi ketika kita duduk, kita harus tegak atau harus lurus agar posisi tulang belakang kita ini tidak bengkok, anak sholih dan sholihah. Kemudian kepala tidak terlalu menunduk agar lehernya tidak pegal. Kemudian jarak untuk membaca itu sekitar 20-30 cm, anak sholih dan sholihah. Nah, dengan jarak itu mata tidak akan cepat lelah. Dan jika kalian membaca terlalu dekat, maka akan menyebabkan gangguan penglihatan kalian. Jadi matanya jadi minus dan lain-lain. Oke. Nah, sekarang cara membuka dan membalik buku. Nah, diusahakan ketika kalian membuka buku, tangan kalian bersih dan juga kering. Serta bukunya itu diletakkan di atas meja yang kering juga ya, anak sholih dan sholihah. Kemudian buka halaman mulai dari pinggir kanan dan angkat di sebelah kiri. Lalu letakkan sejajar dengan halaman buku di sebelah kiri. Nah, kalau kalian membuka buku terlalu cepat, dapat membuka halaman buku sobek sayang. Jadi kalian jika membalik atau membuka buku itu harus secara perlahan. Kemudian yang terakhir adalah pencahayaan saat membaca. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya. Ketika kita membaca itu diusahakan di tempat yang terang, kemudian dekat dengan jendela. Nah, cahaya itu harus mengarah ke buku ya. Jangan kalian membaca buku di tempat yang gelap.
Terus diingatkan kembali, jika kalian membaca buku itu diusahakan tidak sambil tiduran karena akan menghalangi cahaya sehingga tidak baik untuk kesehatan mata. Alhamdulillah, Nasoli dan Solihah, untuk materi hari ini kita sudahi dan sudah selesai. Nah, tugas kalian adalah pada halaman 46 sampai 47. Bagi yang punya bukunya, silakan dikerjakan. Di buku paketnya, bagi yang belum, silakan ditulis jawabannya saja. Nanti soalnya akan ibu fotokan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.